Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Fazli Baeka dengan NIM 22112010. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang hukum pajak formil. Yang dimana kita ketahui pajak sendiri merupakan salah satu sumber pendapatan negara untuk memenuhi finansialnya. Dimana pasca setelah reformasi kemerdekaan Indonesia masih memakai pola Hindia Belanda. Pola Hindia Belanda sendiri masih banyak membingungkan oleh masyarakat Indonesia. Dengan sistem ini, maka memberikan tidak efektif terhadap sektor perpajakan. Pada tahun 19 Agustus 1983, Soeharto berpidato di depan Dewan Perwakilan Rakyat. Dia mengatakan bahwasanya kita memerlukan pembaharuan terhadap pajak tersebut untuk pendapatan negara, karena pendapatan negara sendiri masih bergantung pada minyak bumi dan gas alam. Yang tersebut, pajak sendiri merupakan tambahan dari pendapatan suatu negara. Kemudian kita akan memasuki apa sih itu hukum pajak formil, yang dimana yang kita ketahui hukum pajak formil adalah hukum yang mengatur tata cara hukum pajak material. Kemudian hukum pajak formil sendiri mengatur mekanisme dan prosedur untuk dipatuhi oleh wajib pajak dan otoritas pajak dalam pembayaran pajak tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, setelah pembaruan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, yang dimana undang-undang tersebut mengatur tentang tata cara apa yang harus dilakukan bagi orang wajib pajak. Di situ dijelaskan mengenai tata cara pengisian pajak, pendaftaran pajak, penagihan pajak, perpajakan, dan masih banyak lagi mengenai tata cara yang harus dilakukan orang wajib pajak. Pembahasan selanjutnya kita akan memasuki tentang tujuan utama hukum pajak formil. Jadi tujuan utama hukum pajak formil adalah untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, serta dalam melakukan administrasi, pengawasan, dan menegakkan hukum perpajakan. Kepatuhan wajib pajak terhadap hukum pajak formil sangat penting karena akan mempengaruhi kepatuhan terhadap hukum pajak material, yaitu kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Indonesia menerapkan sistem, jadi Indonesia ada beberapa menerapkan mengenai sistem yang dipakai Indonesia untuk pajak sendiri. Pertama, Indonesia menerapkan sistem perpajakan self-assessment, yang artinya berarti wajib pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab. Artinya jadi orang itu diberikan pajak yang orang isi sendiri itu pajak dari yang ada dapat orang itu dia. Indonesia memberikan dia. Kemudian sistem self assessment ini memberikan keluasan bagi wajib pajak untuk menghitung perhitungan sendiri kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Selain self assessment, Indonesia memakai beberapa sistem perpajakan lainnya, yaitu di official assessment, ya, dimana kalau official assessment ini besarnya pajak yang terutang ditetapkan oleh Fiskus atau otoritas pajak. Ya, sistem withholding system. Dalam sistem ini pihak ketiga, pemberi kerja, bank, dan lain-lain diwajibkan memotong atau memungut atas penghasilan yang dibayarkan kepada wajib pajak. Tapi pihak ketiga kemudian menyetorkan pungutan pajak tersebut ke kas negara. Kemudian kita masuk ke pembahasan tentang hak
wajib pajak dan kewajiban pajak di Indonesia. Jadi hak wajib pajak ada beberapa, yaitu yang pertama itu memperoleh nomor pokok wajib pajak atau yang biasa kita kenal NPWP, dan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak atau NPPKP. Kedua itu mendapatkan pelayanan yang baik dari aparat pajak, kemudian mengajukan keberatan dan banding atas penetapan pajak yang dilakukan oleh fiskus atau pejabat pajak. Empat itu memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi. Yang kelima, mendapatkan kompensasi atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Enam, memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan lain sebagainya. Kita akan memasuki terkait tentang kewajiban wajib pajak. Pertama itu mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan NPPKP, kemudian menghitung dan memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan atau self assessment, mengisi surat pemberitahuan SPT dengan benar, lengkap dan jelas. Kemudian 4, menyampaikan surat SPT tepat waktu. Kemudian 5, membayar pajak terutang tepat waktu dan lain sebagainya. Jadi hak dan kewajiban pajak ini diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam atau UU KUP, Undang-Undang Perpajak atau Perpajakan, serta peraturan pelaksanaannya, semua diatur dalam undang-undang tersebut. Kemudian kita memasuki pembahasan mengenai apa sih itu fiskus dan hak-hak fiskus. Jadi fiskus adalah istilah yang digunakan untuk menyebut otoritas perpajakan atau aparat pajak yang berwenang dalam pengelolaan dan menegakkan peraturan perpajakan tersebut. Jadi fiskus atau otoritas pajak adalah yang pertama itu melakukan pendaftaran dan penetapan wajib pajak, baru kedua melakukan pemeriksaan pajak, yang ketiga melakukan penyelidikan tindak pidana di bidang perpajakan, 4 melakukan penagihan pajak, yang kelima menerbitkan surat ketetapan pajak, yang keenam menerbitkan surat paksa dan ketujuh melakukan penyitaan dan lelang, yang kedelapan mengakses data dan informasi wajib pajak. Tugas fiskus sendiri ada tertera dalam tugas atau hak hasil sendiri dalam kitab Undang-Undang Perpajakan atau Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jadi itulah pembahasan dari saya mengenai pajak formil, dan dalam pembahasan tersebut saya telah menjelaskan tentang pajak itu apa, pajak formil itu apa, hak dan kewajiban pajak, hak wajib pajak dan hak kewajiban pajak. Kemudian terakhir fiskus dan hak khas fiskus. Demikian dari saya. Ya kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.